sampai selesai kita diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa untuk anak-anak kelas 5. Sekarang kita kembali belajar dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Namun sebelumnya Ibu ingin sampaikan, dan apakah kehadiran kita semua ada? Ada. Nah, di sekolah setiap mengawali kegiatan udah tanya, siapa ada mandi? Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa ada mandi? Siapa ada sarapan? Ya, ada. Sudah. Semua itu kamu sudah siswa kelas 5 yang menjadi contoh di kelas lain, kelas rendah. Namun ketika hal itu kamu lakukan, berarti kamu merasa bertanggung jawab dalam diri kamu masing-masing. Namun sebelum kita lanjut, sebelum kita memulai secara keseluruhan akan pelajaran kita akan buka dengan doa. Dan untuk doa, Ibu mohon kesediaan dari siswa yang bernama Ika. Mari menyanyi dan berdoa. Semua berdiri. Semua berdiri, kita siap untuk menyanyi dan berdoa. Menyanyi. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ambil sikap berdoa, kita berdoa. Amin. Silakan duduk. Disampaikan terima kasih kepada siswa Ika yang sudah memimpin akan ibadah kita sebelum kita mulai pelajaran kita. Halo, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kami diberkati, kita semua. Amin. Sengaja diulang-ulang supaya ada semangat. Ada semangat hari ini? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Huha, huha. Yes, yes, yes. Ya, bagus. Nah, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hal ini selalu Ibu ucapkan karena supaya mengingat, oh, untuk agama sudah disebut pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Oh, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang ada masuk gereja? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Turun tangan. Yang bawa Alkitab. Ya, Emil agak tinggi-tinggi. Ya, turun tangan. Tepuk tangan untuk membawa Alkitab. Cukup. Yang ada masuk gereja, Ibu tepuk tangan, Ibu salut kepada yang sudah masuk gereja. Karena sudah diulang-ulang saat diapel, saat pelajaran agama, bahwa berikanlah waktu untuk Tuhan ketika hari Minggu. Boleh bermain tapi setelah selesai gereja. Ini siapa kok tidak masuk gereja? Yang tidak masuk gereja, alasan apa? Novel, alasan apa? Baru bangun. Ini Emil? Militio? Ya, semua terlambat. Itu karena apa? Mungkin kamu karena hari Sabtu belajar di rumah, sehingga kamu telat bangun. Jangan berhenti.
sehingga kamu bangun tidur kelelahan. Waktu datang di sekolah, jangan terlambat. Serta hari Minggu, bangunlah karena paling suka pikir, mau ke gereja. Perbiasakan setiap hari Minggu ambil waktu untuk ke gereja, supaya kamu mendapat nilai yang bagus. Membawa Alkitab, masuk gereja yang dibuktikan dengan recording, ibu ada catatan penilaian. Ibu ada nilai-nilai tersendiri. Jadi jangan kamu pikir, oh ibu cuma tanya, ada catatan. Jadi untuk lebih meyakinkan supaya nilai kamu bagus, ditunjang dengan hal-hal seperti membawa Alkitab, rajin masuk gereja. Biarlah itu ulangan 100, pun nyanak masuk gereja, nyanak bawa Alkitab, ya dikurangi. Suka. Mau jadi nilai 60 agama. Nilai agama banyak hal yang menjadi penunjang. Masuk gereja, bawa Alkitab, dan rajin datang di sekolah, rajin ikut pelajaran berdasarkan absen atau kehadiran yang kamu lakukan pada saat pelajaran agama. Jadi untuk hal ini ibu anjurkan supaya mulai minggu depan tidak ada yang ditegur-tegur karena anak masuk gereja. Tidak ada yang mendapat ganjaran karena tidak bawa Alkitab. Karena kamu kelas 5, jadi ibu percayakan itu sudah menjadi kebiasaan kamu. Boleh dimengerti? Boleh. Sebelum kita masuk pada pelajaran, ibu mau absen dulu. Ya. Jessica Borori, Victory Ering, Militio Ering, Novelis Wawon, Clarissa Tulung, April Gosal, Emilia Lengkong, Matthew Welan, Michael Hasan. Saya kuat besar ke badan cuma ya. Kita lanjut. Dalam pelajaran kita saat ini tentang bagaimana orang mengambil satu pengertian tentang Yesus mati, Yesus disalibkan, mati dan bangkit bagiku. Itu yang orang mau belajar sekarang. Itu yang akan kita pelajari saat ini. Namun sebelumnya ibu mau tanya tentang pelajaran kita yang lalu. Siapa masih ingat pelajaran kita waktu lalu? Tentang apa? Ya, tentang apa? Kelahiran Yesus. Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana kita memaknai tentang arti kelahiran Tuhan Yesus ini. Dan saat ini kita akan kembali belajar dengan pelajaran Yesus disalib, mati dan bangkit bagiku. Yesus disalib, mati dan bangkit bagiku. Yesus disalib, mati dan bangkit bagiku. Ya. Yesus disalib, mati dan bangkit bagiku. Dan dalam pelajaran kita saat ini ada ayat penunjang atau bacaan Alkitab yang akan kita baca, yaitu dalam Markus 14. Bacaan Alkitab Markus 14 ayat 43 sampai Markus 16 ayat 8. Markus 14 ayat 43 dan Markus 16
ayat 8. Semua membaca Alkitab, semua membawa Alkitab, silahkan buka sesuai dengan bacaan Alkitab pada saat ini. Buka Alkitab. Sudah? Kalau semua sudah mendapatkannya, perhatikan dulu di depan. Perhatikan dulu April. Perhatikan dulu di depan semua. Yang penting semua sudah dapat. Nah, di situ kita akan membaca bagaimana proses tentang Yesus disalib, mati, dan bangkit bagi kita. Namun sebelumnya Ibu undang semua berdiri. Berdiri semua. Coba kalau Emil, coba langsung aja perhatikan apa yang dikatakan guru. Pakai alat tubuh kita, mendengar, supaya Ibu tidak ulang-ulang ya. Apa Ibu bilang, Ibu perintahkan berdiri, berdiri. Tidak usah mau ulang-ulang. Ini belum berdiri, kan semua mendengar. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan nyanyi Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Ya, silakan duduk. Ya. Silakan saat ini membaca apa yang tertulis di dalam Markus 14 ayat 43 dan Markus 16 ayatnya yang ke-8. Apa? Di situ diceritakan tentang Yesus ditangkap. ya, Yesus ditangkap. Apalagi? Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Apalagi? Di situ dalam ayat 14 ayatnya yang ke-43, di situ yang pertama Yesus ditangkap. Coba lihat di Alkitab. Ada. Yesus ditangkap. Berikut Yesus di hadapan mahkamah agama. Ada. Coba lihat ayatnya yang ke-53. Ayatnya yang ke-66, Petrus menyangkal Yesus. Ada? Nah, berikut ayatnya yang ke-15, Yesus di hadapan Pilatus. Ada? Nah, selanjutnya ayatnya yang ke-16, Yesus diolok-olokkan. Ada? Ayatnya yang ke-20, Yesus disalibkan. Ada? Ayatnya yang ke-33, Yesus mati. Ada? Ayatnya yang ke-42, Yesus dikuburkan. Ada? Ayatnya yang ke-16, kebangkitan Yesus. Nah, itulah bagian-bagian Alkitab yang akan kita baca yang berhubungan dengan materi kita. Yesus disalib, mati, dan bangkit bagi kita. Sekarang Ibu mau tanya, siapa so pernah lihat itu salib? Gambar salib. Nah, gambar salib seperti ini. Oh? Ya. Nah. Begitu. Nah. Turun tangan. Kalau kamu dalam kehidupan kamu, pernah enggak kamu melihat bagaimana kehidupan umat ciptaan Tuhan termasuk orang dalam kehidupan sehari-hari melakukan hal-hal yang baik? Pernah? Pernah?
itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan belajar kembali tentang bagaimana Yesus disalibkan, mati dan bangkit bagi kita. Dalam pelajaran saat ini kita bisa membayangkan bagaimana tentang kehidupan atau saat mana Yesus itu disalib. Orang pikir bahwa saat Yesus disalibkan di Bukit Golgota, ketika Yesus disalibkan dan mati bagi kita. Yesus disalibkan, mati dan bangkit bagi kita. Dia berproses. Dia ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Coba yang lain perhatikan deh, Emil. Sementara belajar serius. Coba. Orang tepuk semangat. Berdiri semua. Berdiri semua, pakailah telinga kamu. Tepuk semangat. Duduk. Ibu kalian tuh lain semua bermain, semua ngantuk. Ya lanjut. Pada saat Yesus akan disalibkan, Yesus awalnya dibawa ke Mahkamah Agama untuk menghadap Pilatus. Yesus digiring ke Mahkamah Agama untuk menghadap Pilatus. Di sana Yesus diadili. Di sana Yesus berhadapan dengan imam-imam dan Pilatus yang akan mengadili Yesus. Pada waktu Yesus sementara berdoa di Taman Getsemani, maka disitulah awal Yesus ditangkap. Coba bayangkan, tuh Yesus kasih sementara dah bertunduk, berdoa, tiba-tiba datang serdadu-serdadu untuk menangkap Yesus, menghadap pengadilan agama, menghadap Pilatus. Dalam proses persidangan di mana Yesus akan disidang menghadap Mahkamah Agama dan Pilatus, maka saat persidangan berlangsung, sekali lagi mohon perhatikan, saat proses persidangan berlangsung, ada tuduhan-tuduhan yang dilontarkan, yang diberikan kepada Yesus. Salah satunya bahwa dikatakan Yesus berbuat kesalahan. Yesus membuat kesalahan. Sementara tidak tahu kesalahan apa yang Tuhan ada backing. Apa itu kesalahan kasih Tuhan ada backing sampai dia dituduhkan seperti itu. Ada juga imam-imam agama ada bilang bahwa ini Yesus, dia ada dituduhkan karena berbuat kesalahan, karena dia bilang kita sama dengan Allah. Padahal seperti itu, tetapi tuduhan itu tidak benar. Tuduhan yang dikatakan oleh imam-imam itu kok tidak betul dia kalau Allah, mengaku Allah. Salah satu hal yang dituduhkan kepada Yesus pada saat dia disidang. Dalam persidangan berlangsung, mereka menuduhkan, melontarkan kesalahan-kesalahan kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika hal itu terjadi bahwa banyaklah kesalahan yang dituduhkan, maka saat itu juga
memutuskan bahwa Yesus itu akan dihukum mati. Ketika keputusan itu terjadi, ketika keputusan itu berlangsung, maka dalam sidang ada teriakan-teriakan dari orang, salibkan dia, salibkan dia. Pengadilan agama mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang itu, sehingga dalam sidang sudah diketuk, "Tok, kamu harus disalibkan, kamu akan mati." Nah, dalam persidangan itu sudah diputuskan bahwa Yesus akan disalibkan. Coba bayangkan, kalau so salib berarti memang mau mati. Memang mau mati waktu itu. Proses penyaliban Yesus sungguh menyakitkan. Seperti apa yang Ibu saya katakan tadi, bahwa itu Tuhan kasih yang sudah diputuskan, sudah ditetapkan untuk disalibkan dan mati. Setelah hal itu terjadi, maka para serdadu mempersiapkan salib untuk Tuhan. Persiapan-persiapan dilakukan. Itu salib, nyana dapat bayangkan dia berat, nyana dapat bayangkan dia besar. Itu tuh Tuhan mau pikul. Tuhan mau pikul itu salib itu menuju ke Bukit Golgota. Setelah berproses persiapan-persiapan untuk penyaliban Yesus, maka tiba saatnya Yesus akan digiring ke Bukit Golgota, di mana dia akan disalibkan. Dalam proses perjalanan Yesus akan menuju ke Bukit Golgota, banyaklah hal-hal yang terjadi. Ada 14 kejadian yang terjadi pada saat Yesus akan menuju ke Bukit Golgota. Setelah disampaikan Yesus akan memikul salib menuju Bukit Golgota, terjadilah seperti itu. Yesus memikul salib, diserahkan ke pundak untuk dipikul. Dengan salib yang begitu berat, dia dapat bayangkan itu salib itu kompe berat. Orang saja membayangkan, sedangkan cuma mau bawa itu tas sekolah, cuma mau bawa itu tas yang agak berat. Asis kalau selamat, so sakit. Kurang bawa gini tuh badan, begitu. Pernah enggak kamu rasakan seperti itu? Kurang begini, aduh so sakit tuh belakang. No, apalagi Tuhan Yesus, dia mau pikul itu salib. Dia mau pikul itu salib yang begitu berat dengan perjalanan yang sangat jauh untuk menuju ke Bukit Tengkorak. Ngopi di Bukit Tengkorak, perjalanan yang sangat jauh sekali. Jadi boleh Ibu bayangkan, seandainya itu kalau ngopi Bukit Tengkorak, contoh orang di Pinaras tuh ngopi Manado, Markasana ke sana lagi. Jauh sekali. Coba bayangkan, sedangkan orang kalau mau so jalan sehat dari sekolah, asih dari sekolah start putar Pinaras, asih sampai, aduh, so sakit tuh kaki, so sakit tuh kuku. Pernah tak dialami? Pernah. Lu apalagi ini Tuhan Yesus, dia mau pikul itu salib, mau ke Golgota dengan jarak yang sangat jauh. Nah, pada waktu Yesus menuju ke Bukit Golgota, yang artinya Bukit Golgota adalah Bukit Tengkorak. Di situ tempat di mana Yesus akan disalibkan. Terjadilah seperti itu. Waktu demi waktu Yesus berjalan memikul salib menuju ke Bukit Golgota. Dalam perjalanan Tuhan menuju ke Bukit Golgota, ada 14 kali perhentian. 14 kali perhentian
yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus dijatuhi hukuman mati. Seperti dalam pengadilan itu terjadi, saat itu Yesus mendapatkan hukuman mati berdasarkan sidang di mahkamah agama. Yang kedua, Yesus memikul salib. Yesus memikul salib. Ketiga, Yesus jatuh yang pertama. Yesus jatuh untuk yang pertama kali. Keempat, Yesus berjumpa dengan Maria. Kelima, Simon orang Kirene membantu Yesus memikul salib. Membantu Yesus memikul salib. Enam, seorang wanita mengusap wajah Yesus. Tujuh, Yesus jatuh yang kedua kali. Delapan, Yesus ditangisi wanita-wanita. Kesembilan, Yesus jatuh ketiga kali. Kesepuluh, pakaian Yesus ditanggalkan. Kesebelas, Yesus dipaku di kayu salib. Ke-12, Yesus mati. Ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Ke-14, Yesus dikuburkan. Lanjut, dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Golgota, ada 14 perhentian yang dialami oleh Tuhan. Nah, coba kamu bayangkan, kalau perjalanan orang dari Pinaras mau ke Manado, kamu rasa itu jauh atau enggak? So bayangkan, mau jadi lelah atau enggak? Mau lelah? Mau lelah? Siapa yang merasa lelah kalau berjalan? Kalau berjalan jauh? Angkat tangan. Turun tangan. Apa yang dialami Tuhan itu yang mungkin kalau orang membayangkan sekarang orang tidak mampu. Mau pikul salib, mau jalan pejal, boleh tidak itu orang membikin? Sedangkan orang cuma pikul itu, misalnya itu baju ada cuci, mau piti yang jemuran, kong udah junjung cuma jarak nak sampai berapa meter, asik
alami itu secara manusia tidak mampu orang mau bikin. Suka kamu kalau misal mau bapikul itu kayu jo dari komong. Sama so pernah bapikul kayu dari komong. Anak laki-laki so pernah. Berat, novel berat. Michael berat. Militeo berat. Lelah kamu udah bapikul. Jauh ke komong. Jauh. Jauh, asli lelah. Nah, kalau kamu alami seperti itu, kamu so bayangkan itu jarak Tuhan Yesus mau menuju ke Bukit Golgota dengan ada 14 perhentian yang dia alami. Yang pertama, yaitu pertama Yesus dihukum mati. Perhatikan. Kedua, Yesus memikul salib. Ketiga, Yesus jatuh yang pertama. Yesus jatuh yang pertama kali berarti saat sedang mengadakan apa? Ya, so jatuh. Saat dia menuju kemana? Nah, menuju kemana? Bukit Golgota, dia jatuh. Ya, apa kong dia ada jatuh? Karena mungkin kelelahan, kesakitan. Pada saat Yesus jatuh, ada serdadu-serdadu yang memukul. Bangun, jalan. Walaupun dalam keadaan berat, dia jalan terus. Berikut, dalam perjalanan ke Bukit Golgota, Yesus berjumpa dengan seorang yang bernama Maria. Michael, bakal teguran ya. Berikut kelima, Simon orang Kirene membantu memikul salib Yesus. Keenam, seorang wanita mengusap wajah Yesus. Seorang wanita itu dia paling, katut Tuhan Yesus sobat suar-suar. Dia mengusap wajah. Waktu Maria juga berjumpa dengan Yesus, pada saat itu dia akan memberikan segelas air minum. Karena dia lihat Tuhan sok kelelahan, Tuhan sok kehausan, maka dia kasih akan. Mendengar dulu ya, mendengar dulu penjelasan. Ketika Maria memberikan air minum dalam segelas, pedang serdadu-serdadu itu orang setolak, sehingga gelas naik air terbuang. Betapa sakit hatinya itu. April, betapa sakitnya itu air. Coba dah saya buang, coba torang. Sedangkan ibu ini berbicara, sudah mengeluarkan energi, so aus, ada rasa haus. Apalagi itu perjalanan Tuhan. Pernah tak kamu alami seperti itu? Ada rasa haus ketika berjalan? Ada? Pernah? Nah, waktu orang udah jalan sehat, putar pinaras, waktu Tuhan ada pikul salib, dan ate melerpa dia. Nggak ada. Empat orang sebawa termos air mau berjalan. Waktu Tuhan nyanda. Jadi dia memang cuma pikul itu salib. Nah, juga yang ketujuh, Yesus jatuh yang kedua kali. So 2 kali jatuh Tuhan. Berarti kasih dia punya fisik, dia punya tubuh. Memang so lelah sekali. Memang so lelah senang mampu. Namun apa yang terjadi? Gelap. Dia jatuh, dicambuk lagi. Bangun, berjalan. Sungguh luar biasa akan pengorbanan Yesus. Memikul salib yang begitu berat. Yang kedelapan, Yesus ditangisi wanita-wanita. Kalau orang ada lihat, kasihan itu Tuhan. Sungguhlah kasihan dia. Kenapa Tuhan salib berat? Ada pikul lagi. Sehingga wanita-wanita yang melihat, mereka menangisi Yesus. Dengan apa yang akan dialami oleh Yesus. Dan selanjutnya yang ke-9, Yesus jatuh ketiga kali. Yesus jatuh ketiga kali. Memang kasihan sangat mampu dia. Dengan tubuh yang sudah lelah, banyak mengeluarkan energi, sehingga dia jatuh. 3 kali kasihan dia jatuh. Selanjutnya yang ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Tuhan Yesus pakai baju doso ambil. Ketika Yesus tiba di Bukit Golgota, maka disitulah Yesus akan disalibkan. Sampai di Bukit Golgota, dia lepas itu salib. Di situ kote dorang mau paku akan dia. Dia mau paku dan dia mati di Bukit Golgota.
Yesus mati dan dia diturunkan dari kayu salib. Dan pada saat itu Yesus dikuburkan. Ini 14 tahapan yang dialami oleh Tuhan. 14 perhentian yang dialami oleh Yesus Kristus. Nanti tulis sahabat ya, bagaimana. Nah, mendengar kejadian tadi, mendengar apa yang dialami oleh Tuhan Yesus berdasarkan Alkitab, yang di Alkitab itu menceritakan bagaimana proses Tuhan sampai dia mati. Dia dicerca dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dalam persidangan dia harus menghadapi sidang yang begitu berat, sehingga apa yang Tuhan alami itu terjadi dalam proses menuju ke Bukit Golgota berdasarkan apa yang diputuskan dalam sidang. Dalam sidang di situ dicerca dengan pertanyaan yang tidak benar. Yesus sudah bilang berbuat salah. Ini salah satu gambar yang menyatakan tentang bagaimana penyalipan Yesus terjadi. Apa lihat di belakang? Apa lihat? Ini tentang apa? Yesus disalib. Ini juga tentang apa? Nah, saat Yesus disalibkan, maka dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun, nanti sebentar Ibu jelaskan tentang bagaimana kebangkitan. Jadi, saat Yesus disalibkan, dia dituduhkan bahwa dia bersalah. Sekarang Ibu mau tanya, pada waktu Yesus dituduhkan, teralami pada saat apa? Dituduh bersalah dialami pada saat apa? Sementara apa? Sidang. Yesus menghadap para imam-imam dan pengadilan agama dan menghadap juga Pontius Pilatus. Nah, orang bayangkan apa yang Ibu sudah jelaskan tadi, bagaimana itu kejadian Tuhan Yesus itu ada salib. Sekarang orang kembalikan 4 orang. Bagaimana penyalipan Yesus itu? Yang sebenarnya, yang intinya, yang pokok dalam kejadian penyalipan ini untuk orang. Yesus mati karena menanggung orang pedosa. Yesus disalibkan menanggung orang pedosa. Sekalipun Yesus tidak bersalah, orang-orang yang berdosa yang ada kasih tanggung kepada Tuhan. Tetapi karena Tuhan mengasihi orang, Tuhan mengasihi manusia, sehingga dia rela menanggung semua dosa. Dia rela mati untuk kita manusia. Nah, ketika Yesus mengalami kematian karena menebus orang pedosa, bukan cuma sampai Yesus mati. Sudah. Tetapi ada proses lagi. Yesus dibangkitkan. Ada kebangkitan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau waktu kematian Yesus, orang rayakan dalam ibadah Jumat Agung. Ibadah apa? Jumat Agung. Nah, kalau kebangkitan sudah dirayakan melalui apa? Paskah. Sehingga ketika kita sudah mati, ketika Yesus mati dan bangkit untuk kita, maka ada perayaan Jumat Agung dan ada perayaan Paskah. Yesus mati dan bangkit bagi kita. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit, maka disitulah kita dimenangkan. Orang sudah ditebus, maka disitulah ada kemenangan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Mahkota duri yang dipakai oleh Tuhan, itulah yang diganti dengan mahkota sukacita. Duri yang dipakai diganti dengan mahkota emas, karena orang sudah dibangkitkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mau tanya, dalam pelajaran ini kira-kira ada yang tidak memperhatikan.
Semua ada perhatikan? Nah, sekarang untuk materi ini kita akan mengevaluasi dengan apa yang sudah kita pelajari. Ya, evaluasi atau kamu yang akan mengisi semua jawaban sesuai dengan materi kita saat ini. Ya, mohon diisi dengan baik karena memang ibu sudah perhatikan tadi, semua ada perhatikan semua kan. Oh? Boleh dimengerti? Boleh memahami toh? Dan ada untuk ibu penjelasan lanjut tentang bagaimana itu penyaliban Yesus. Dikatakan bahwa Yesus mati, dia sempat ada kejadian alam, ada gemuruh, ada gempa, batu-batu bergulingan. Sebelum Yesus mati dia katakan, berkata apa? Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dalam salib itu ada tulisan INRI yang artinya apa? Raja orang Israel. Ya. Silahkan menurut dengan soal-soal yang ada. Cuma gampang. Untuk berkelompok dan masing-masing ini. Walaupun sudah untuk berkelompok, tapi diisi secara kekeluargaan. Boleh bercerita berkelompok nomor 1 ini. Baru lembaran perorangan. Nomor 1 kalau kita ini, nomor 2 kita ini, cuma 6 nomor. Oke, jangan buang-buang waktu. Iya, jangan buang-buang waktu. Disilakan untuk bekerja sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Boleh isi berkelompok. Coba perhatikan sebelum lanjut untuk lembar evaluasi. Diberikan waktu 10 menit, ya. 10 menit atau 5 menit. 5 menit saja untuk mengisi soal-soal. Cuma gampang ya. Jadi 5 menit, dirubah 5 menit. Disilahkan bekerja.
tinggal 3 menit. Tinggal 2 menit. Mana nomor toh? Tulis nama. Tinggal 1 menit setengah. Ya? Ya. Waktu selesai. Sudah. Perhatikan di depan, coba. Dengan waktu yang diberikan, sekarang kita akan jawab secara bersama-sama ya. Sekarang, perhatikan di lembar masing-masing. Nomor 1. Di taman titik-titik Tuhan Yesus ditangkap. A. Getsemani. B. Eden. C. Firdaus. D. Safari. Taman apa? Jawaban? Jawaban apa? A. B. C. D. Nomor 2. Yesus dibawa untuk diadili menghadap ke titik-titik di mahkamah agama. A. Paulus. B. Filipus. C. Pontius. D. Yakobus. Siapa? Mahkamah siapa? Apa? A, B, C, D. Tadi udah bilang mahkamah di apa? Di apa? Ya, Pontius Pilatus. Berarti jawaban apa? C. Nomor 3. Jenazah Tuhan Yesus diturunkan dan dikuburkan oleh satu pengikutnya, yaitu 1. A. Simon dari Kirene. B. Yusuf dari Arimatea. C. Yudas orang Selot. D. Yohanes anak Zebedeus. Apa? Simon dari Kirene. Berarti jawaban A. Ya. Berilah tanda centang pada kolom lingkaran huruf A atau B. Berikut nomor 4. Dengar. Apakah yang dilakukan para serdadu kepada Tuhan Yesus ketika memikul salib? A. Dicambuk. B. Dihina. C. Dipolok-olok. D. dipuji-puji. Serdadu. Nah, apa lagi? Ya. Nomor 5. Peristiwa apa yang menyertai penyaliban Yesus? A. Ada bunyi musik. B. Gempa bumi. C. Tabir bait Allah terbelah 2. D. Gelap gulita. Iya. Berarti B dan D. Nomor 6. Nomor terakhir. Apa yang membuat Maria dan Magdalena kaget ketika melihat kubur Yesus? Apa? A.
batu besar yang menutupi mulut kubur sudah terbuka. B. Mereka ditangkap orang Farisi. C. Jenazah Yesus tidak ditemukan dalam kubur. D. Mereka bertemu dengan Raja Herodes. A dan C. Ya, A dan C, batu besar sudah terbuka dan jenazah Yesus tidak ada lagi. Nah, itulah jawaban kita dalam pelajaran hari ini. Sekarang kita ambil kesimpulan bahwa Yesus mati untuk dosa kita. Yesus mati karena dosa kita dan menebus dosa-dosa kita, sehingga dengar dulu, ketika kita sudah ditebus dalam kematian Yesus, kita dimerdekakan dalam satu kemenangan, dalam satu kebangkitan. Sehingga sekarang orang merayakan Jumat Agung berarti kematian, Paskah berarti kebangkitan. Jadi kesimpulannya, Yesus mati karena dosa manusia dan kita dimenangkan melalui kebangkitan. Jadi itulah kesimpulan kita dalam pelajaran ini, sehingga apa yang sudah kami bahas itu juga yang menjadi satu penilaian bagi ibu untuk menambah nilai dalam pelajaran agama. Demikian pelajaran kita di siang hari ini, dan saat ini kita akan tutup. Namun ibu sampaikan, jangan lupa setiap hari bawa Alkitab, jangan lupa setiap hari minggu masuk gereja, dan jangan lupa untuk belajar di rumah, belajar dengan pelajaran yang sudah diberikan di sekolah. Saat ini kita akan menutup akan pelajaran kita, dan untuk menutup akan pelajaran kita berdoa oleh